Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah saudara, setiap manusia itu pasti mengalami pertumbuhan. Dari lahir dia menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi lansia, dan kemudian berpulang ke rumah Bapa di surga. Secara biologis manusia punya pertumbuhan dari fase ke fase. Dan pertumbuhan yang dimiliki oleh manusia, yang terjadi di dalam manusia, skalanya adalah pertumbuhan yang skalanya terus upgrade. Dari kecil menjadi remaja, dari remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi dewasa, dewasa menjadi pribadi yang semakin dewasa, yang produktif, yang mandiri. Nah saudara, kalau tubuh memiliki fase pertumbuhan semakin upgrade, tubuh kita juga memiliki pertumbuhan dari fase kecil sampai sekarang sudah menjadi besar. Begitu juga kehidupan spiritualitas kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki keinginan jadi Kristen, harus upgrade terus, jangan downgrade. Dalam artian menjadi orang Kristen, setiap hari kita harus menjadi dewasa di dalam spiritual kita dan di dalam karakter kita. Nah karena itu pada hari ini saya akan mengajak saudara bahwa di dalam kekristenan kita harus mengusahakan kedewasaan rohani di dalam hidup kita. Nah saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa? Saya akan bagikan satu hal untuk Bapak Ibu Saudara. Salah satu ciri orang Kristen yang dewasa adalah tidak mau merugikan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, salah satu ciri orang Kristen yang sudah dewasa adalah tidak mau merugikan orang lain. 1 Samuel pasal 2 ayat 14, Alkitab berkata seperti ini. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Perhatikan, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Nah saudara, saya sangat terkejut ketika saya pertama kali baca ayat ini. Ketika di sekolah minggu saya baca ayat ini biasa-biasa saja, tetapi ketika saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel dan ada tugas mata kuliah Perjanjian Lama pada waktu itu tentang ibadah di Perjanjian Lama, tentang tugas para imam, saya terkejut. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dalam konteks beribadah, orang Israel pada datang ke Silo, kemudian imamnya yang bernama Hofni dan Pinehas bertugas menjadi imam, menjadi pendeta di sana. Dan waktu itu orang Israel beribadah ke Silo. Mereka membawa domba, mereka membawa persembahan, mereka membawa daging untuk korban bakaran. Dan ketika daging itu dibawa sebagai persembahan, dibakar di mezbah, yang dilakukan oleh imam tersebut yaitu, Alkitab berkata, imam itu menusukkan garpu ke daging yang lagi dibakar, kemudian mengambil sesuka hatinya untuk dinikmati imam itu sendiri. Nah ini yang membuat saya terkejut. Ini hamba Tuhan ini, imam ini yaitu Hofni dan Pinehas, dia orang yang suka merugikan jemaat Israel pada waktu itu. Jemaat Israel mereka membawa korban bakaran, tetapi korban bakaran itu diambil oleh Hofni dan Pinehas untuk kebutuhan mereka pribadi, diambil sesuka hatinya, dan bahkan diambil dengan paksa, saudara. Dari ayat ini kita tahu bahwa Hofni dan Pinehas seorang imam yang suka merugikan orang lain dan suka menguntungkan diri sendiri.
Nah, saudara, saya belajar bahwa sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh selfish. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nah, dalam beberapa event di tempat TPI yang saya layani di TPI Cut Mutia, secara khusus kalau ada event, ada makanan untuk dibagi ke jemaat, kita pengurus inti, kita para imam, kita para lewi, kita para pengurus, pasti kita akan mendahulukan kepentingan jemaat dulu. Pastikan semua dapat, baru kita pastikan untuk kita sendiri makan. Misalnya untuk kita bagi nasi box, meskipun kita udah hitung tiba-tiba yang datang banyak, maka kita biasanya semua pengurus pasti satu suara, kita dahulukan jemaat dulu untuk kita gampang, gak kebagian gak apa-apa, yang penting seluruh jemaat kebagian. Nah, itu normalnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan, sebagai imam-imam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi Hofni dan Pinehas, dia kebalik. Dia ambil untuk dirinya sendiri makanan korban bakaran, dia ambil dagingnya untuk dirinya sendiri, orang Israel gak diperdulikan. Nah, saudara, ini merupakan salah satu sikap bahwa Hofni dan Pinehas, meskipun kedudukan mereka tinggi dalam gereja, meskipun kedudukan mereka tinggi di dalam bait Allah, mereka punya jabatan imam, tetapi kedudukan tinggi mereka tidak diimbangi dengan karakter kekristenan yang dewasa. Hofni dan Pinehas suka merugikan orang lain. Hofni dan Pinehas suka melakukan hal-hal yang kasar, merebut persembahan yang ada. Dan Hofni dan Pinehas merugikan banyak jemaat Israel pada waktu itu, sehingga Tuhan murka dengan mereka. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, jangan suka merugikan orang. Jangan suka mementingkan, memuaskan keinginan kita sendiri. Melainkan kalau kita ingin menjadi orang Kristen dewasa, mari kita pikirkan keuntungan untuk orang lain. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pengurus di TPI Cut Mutia. Waktu itu kami sedang mau melakukan renovasi, perbaikan kecil-kecilan, saudara. Dan salah satu pengurus di TPI Cut Mutia pada waktu itu yang membidangi untuk kalau ada kerusakan-kerusakan di ruko, beliau mengatakan, Elisa, kalau kita mau panggil tukang, jangan sampai kita merugikan tukang tersebut, melainkan kita harus pakai harga standar, jangan dipangkas-pangkas, karena kita gereja, kita tidak mau merugikan orang tersebut, which is orang tersebut adalah orang yang gak Kristen. Bagaimana gereja mau jadi teladan kalau ada tukang datang, kita pangkasin, kita minta paling murah, sehingga keuntungannya cuma sedikit, tidak sesuai dengan standar yang ada di wilayah Bekasi. Oh, saudara, ketika saya dengar prinsip ini, saya sangat berterima kasih, karena itu prinsip firman Tuhan. Kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita tidak boleh merugikan orang lain ketika kita memakai jasa mereka. Kita harus memakai standar harga yang ada. Karena itu juga kalau saya kunjungan ke rumah-rumah jemaat yang buka UMKM, yang buka makanan dan minuman untuk supaya mereka juga diuntungkan, saya biasanya makan di situ. Ada yang buka warteg, saya makan di situ, dan saya selalu bilang kepada jemaat saya, kalau tidak mau dibayar, saya nggak mau datang lagi, saya nggak mau beli di situ. Saya harus bayar, dan kalau dimurahin saya juga nggak mau. Saya harus bayar sesuai dengan harga pasar. Ini prinsip yang secara pribadi saya pakai dan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan merugikan orang lain. Apapun motivasinya, jangan pernah merugikan orang lain. Nah, Hofni dan Pinehas, mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka suka cari keuntungan, memuaskan diri sendiri, dan suka merugikan orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, jangan rugikan orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, mari jadi teladan, jangan mengeksploitasi orang lain. Mari menjadi teladan, perhatikan kepentingan orang lain. Mari jadi teladan,
Jangan kita menekan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.